Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jeromina yang sudah dapat hadir, Bapak Wakil Bidang Kurikulum Pak Pistoro yang sudah dapat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang terlebih dahulu sudah disampaikan oleh Bapak Sudarman. Untuk sebelum kita lanjut dengan pemaparan materi, saya di sini di kesempatan yang berbahagia ini saya dipercayakan untuk menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu Bapak fasilitator saya yaitu Bapak Misan, kemudian ibu pendamping saya yaitu Ibu Dia sekali. Dan saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai budaya positif. Di sini kita sebagai manusia itu memiliki dasar yaitu kodrat hakiki yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup yang ada di dunia. Yang pertama, bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang, kita tentunya berusaha untuk mempertahankan diri kita dengan daya upaya berupa asupan gizi, makan, minum, dan rasa aman dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai makhluk sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, kita memerlukan kasih sayang dan rasa diterima oleh warga masyarakat dalam kehidupan sosial kita di kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga adalah kebebasan. Di sini maksudnya adalah bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada keinginan dasar kita ingin bebas dalam arti tidak melewati aturan-aturan yang sudah berlaku di masyarakat, tetapi bebas dalam arti kita mengaktualisasikan diri, kompetensi bakat yang ada pada diri kita itu bebas kita aktualisasikan dalam kehidupan dan masyarakat kita. Yang keempat, kesenangan. Kita juga ingin untuk merefreshing pemikiran, kemudian hati, suasana itu dan sebagainya dengan suatu kesenangan yang menjadi berupa bakat kita atau minat atau cita-cita kita, misalnya kesenangan kita, hobi dan sebagainya, untuk menjadi motivasi kita untuk melaksanakan kehidupan kita ke depannya sehingga kita dapat bersemangat. Itu menjadi motivasi hidup kita. Yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan kita juga ingin diberikan penghargaan, diberikan label penghargaan bagi sesama kita. Itu juga menjadi dasar kita termotivasi untuk menjalani kehidupan kita. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini sering sekali di dalam kehidupan kita mengajar di sekolah terjadi contoh-contoh seperti ini kasusnya. Apalagi kita sekarang sudah membudayakan untuk membawa bekal makanan dari rumah, ya kan? Kemudian juga kita biasanya ada program kegiatan dengan makan bersama. Nah, ini apa yang menjadi dasar? Misalnya seperti contoh Doni tadi, mengambil bekal temannya secara paksa. Sebenarnya nggak usah paksa pun nggak apa-apa ya, sebenarnya saling berbagi. Nah ini, dalam kasus ini, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Karena dia lapar tadi, saya lapar gitu kan. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal
karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia minta perhatian dengan orang tuanya supaya menjaga mereka dan lain wujud kasih sayang orang tuanya itu yang diinginkan. Kemudian bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah itu saja ya, bukannya mungkin Dombi terus atau sosis terus ya. Dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam tadi ya. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi kebebasan yang beragam seperti itu. Bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Ada ya teman-temannya seperti itu ya. Jadi dia senang kalau temannya itu marah, senang kalau temannya itu ngambek dan lain sebagainya. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Senang usil namanya ya. Jahil kata orang bilangnya, ada saja. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya, terkadang ada sifat anak-anak yang ingin berkuasa, tidak mau dia rendah di depan temannya, jadi dia macam-macam gayanya ya, menunjukkan bahwa dia tidak seperti itu. Nah inilah alasan-alasan yang kita tadi ya. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Studi kasus, atau sering terlambat datang ke sekolah. Dia tiba-tiba di sekolah saat jam 8 ke atas, padahal pembelajaran dimulai pukul jam 7.30. Selain itu, Anto juga kadang lupa membawa buku maupun pulpen dengan alasan terburu-buru. Penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Anto? Nah, di sini apa tindakan kita? Ya. Bagaimana solusi kita menghadapi anak yang seperti itu? Itu diperlukan bagi kita sebagai seorang pendidik. Nah di sini solusi yang posisi kontrol yang dilakukan menurut Diana Gosel pada tahun 98 mengumpulkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat pada siswa, apakah memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori Dr. William Glasser. Gosset berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah apakah dia sebagai seorang penghukum, apakah dia sebagai pembuat rasa bersalah, apakah dia sebagai teman, apakah pemantau atau manajer. Nah ini yang harus kita pilih. Boleh dari beberapa poin kita pilih. Nah, posisi kontrol kita untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini tadi. Nah kalau seandainya guru sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Itu kalimat-kalimatnya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya, selanjutnya. Yang kedua, guru membuat merasa bersalah. Nah ini boleh kita amati ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kadang-kadang kita diam, gitu kan? Guru sampai mereka dia berpikir ya, soalnya kan? Menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali Bapak harus memberi kamu ya? Seperti itu ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi.
Nah ini posisi kontrol yang kedua. Selanjutnya guru sebagai teman, posisi kontrol yang ketiga. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Mereka akan berkata seperti ini kalimat-kalimatnya. Ayo bantulah dari bapak ya, seperti itu ya. Seperti Bayu Melayu. Ya sudah, kamu tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Seperti itu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu kenal saya dan tidak mau lagi berusaha. Nah itu dari ketergantungan karena sering dibantu. Nah, itu kan patut dihindari juga ya. Yang kemudian yang posisi kontrol yang keempat, guru pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini aturan-aturan yang diterapkan. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu biasanya seperti ini, Bapak Ibu. Peraturannya apa? Kamu melanggar ini sanksi yang nomor berapa? Apa yang telah kamu lakukan? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan maupun data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang jika melanggar. Biasanya contoh-contoh semacam yang kelas atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan di berlaku di kelas. Yang kelima, guru manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Yang diharapkan inilah, ini yang paling nomor satu, ya. Guru sebagai manajer yang diharapkan. Next. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa dengan dirimu. Jadi kalimatnya seperti itu. Nah, jadi adanya diskusi, ya, seperti itu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Nah, itu tugas seorang manajer. Fungsi kontrol dari kita sebagai seorang pendidik seharusnya. Next. Nah, dalam bentuk kontrol itu contoh dapat kita lakukan melalui keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Contoh-contohnya dapat di Bapak Ibu lihat di layar monitor. Ini adalah merupakan contoh-contoh yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Ya. Kemudian di sini ada apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini yang dikatakan ya. Silakan. Nah, ciri-cirinya bisa Bapak Ibu lihat pada layar monitor. Nah, di sini ada piramida, ya. Bagaimana tahapan penerapan segitiga dan restitusi. Lanjutnya. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Misalnya berbuat masalah itu tidak apa-apa, ya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Yaitu kalimat-kalimat dalam hal menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validitas tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting membuatmu. Kemudian kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalnya seperti kalimat seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal itu seperti apa?
Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu kalimat-kalimat yang terucap dalam hal mengenai penerapan segitiga restitusi. Kesimpulan Bapak Ibu dalam kegiatan ini, yang dalam pemaparan materi budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan anak-anak kita yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan hal ini diharapkan semua warga sekolah agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama warga sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 ini ya. Dan jika suatu saat ada kondisi di mana murid berperilaku tidak pantas atau melanggar keyakinan kelas, maka perlu dijalankan pendekatan disiplin positif yang dinamakan restitusi. Baik Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat apa yang sudah kami sampaikan, kami paparkan melalui sosialisasi tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Sudarman dan saya sendiri, Ibu Anita Nisubini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir mendampingi kami sampai selesai kegiatan kita pada hari ini. Iya. Terima kasih. Baik, demikianlah pemaparan dari kami. Kami ucapkan selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Tugas kalian, apa yang kalian inginkan dalam proses pembelajaran, khususnya pelajaran IPS pada hari ini, sehingga proses pembelajaran di kelas itu, khususnya pada saat pelajaran IPS itu dapat terlaksana dengan baik dan dapat kalian terima, ya, kalian serap ilmunya seperti itu. Nah, apa yang harus disepakati bersama di kelas ini? Itu yang Ibu inginkan, ingin tahu. Nanti dari masing-masing kalian yang ingin kalian ungkapkan apa yang harus dilaksanakan dan disepakati oleh semuanya dan wajib dilaksanakan supaya hal tersebut nanti nilai-nilai positif tadi yang terkumpul itu akan kalian terapkan kemudian menjadi budaya pada saat proses pembelajaran di kelas, khususnya mata pelajaran IPS untuk selanjutnya. Ya. Kalau bisa Ibu minta masing-masing individu menyiapkan satu lembar kertas. Satu lembar kertas itu kalian ingin wujudkan nilai-nilai disiplin apa? Tulis ya di kertas itu. Yang pertama adalah tulis nama kalian, kemudian kelasnya. Setelah itu lembaran saja ya. Setelah itu kalian tulis apa yang ingin dilakukan, nilai-nilai apa yang ingin kalian lakukan yang menjadi kesepakatan kita bersama nanti. Seperti itu. Bisa? Ada dari alarmnya dimatiin lah. Selesai Bu, matikan alarmnya berkali-kali. Hah? Literasi untuk menyajikan program brosur berkaitan dengan bahan, syarat penyajian dan sebagainya, termasuk kandungan gizi di dalamnya, itu juga termasuk proses literasi. Ya, kemudian nanti literasinya adalah bagaimana kalian memperhitungkan dari modal yang kalian keluarkan dan menentukan harga jual sehingga kalian mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan perhitungannya. Oke, silakan Bapak Ibu guru berkunjung ke tempat anak-anak